Halo teman-teman, kembali di channel YouTube saya bersama Dokterku. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin membuat video-video santai, ya, video-video yang sekarang kan lagi masa pilkada pemilihan daerah. Ya, saya ingin membuat video untuk siapa tahu bisa membantu generasi-generasi muda seperti saya, umur 30-an, untuk bagaimana sih tips and trick, 3 tips untuk memilih kepala daerah yang terbaik untuk daerah kalian. Ya, karena apa? Karena ini akan mempengaruhi masa depan kita, gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bagus, jangan lupa share ke TikTok, ya, dan share kemana aja supaya apa? Supaya Indonesia menjadi lebih maju. Oke, ini adalah pemikiran-pemikiran yang ya, pemikiran awam lah, karena saya bukan orang politik, tetapi saya ingin membuat Indonesia lebih maju. Tips yang pertama, ya, saya akan memberikan 3 tips secara singkat. Nanti saya jelasin kenapa alasannya di akhir. Ya, yang pertama, kalau kalian memilih calon kepala daerah di tempat kalian, yang pertama adalah pilih yang mempunyai background seorang pebisnis. Yang kedua, pilih kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang paling sedikit dan paling masuk akal. Yang ketiga adalah pilih kepala daerah yang mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. Oke, nah ini 3 tipsnya. Saya jelasin yang pertama ya. Kenapa kok memilih background seorang pebisnis? Karena gini teman-teman, semakin sukses calon kepala daerah di bidang bisnis itu, semakin sukses, semakin kaya raya, ya. Menurut saya orang-orang yang mempunyai background pebisnis itu sangat bagus, ya, untuk memimpin suatu daerah. Karena apa? Karena kalau dia mempunyai suatu background pebisnis yang sukses, itu berarti dia adalah seorang leader yang hebat, karena dia sudah memimpin banyak orang, sudah pernah memimpin perusahaannya atau memimpin bisnisnya. Yang kedua, alasannya adalah dia mempunyai intuisi. Intuisi seorang pebisnis itu sangat diperlukan, ya, karena dia tahu, oh, ini yang feeling nggak bisa dijelaskan, nggak ada teorinya. Nah, yang ketiga adalah seorang pebisnis itu tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, pondasinya apa terlebih dahulu untuk membuat berhasil, ya. Itu yang bisa dilihat dari seorang kacamata seorang pebisnis, ya. Berbeda dengan seorang politisi, karena seorang pebisnis adalah seorang praktisi, bukan seorang teoritis, ya. Jadi langsung terjun lapangan, tahu, oh, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Oke. Nah, yang kedua, pilih yang visi dan misinya itu nggak usah untuk fokus 5-10 tahun, ya. Bagaimana mempunyai visi dan misi untuk 1-2 tahun ke depan. Visi misi yang paling pendek, yang paling simple, yang paling gampang untuk diselesaikan, tetapi mempunyai dampak yang paling besar, ya. Jadi pilih yang visi misinya itu yang bisa selesai, yang paling gampang, ya. Jadi menurut saya kita harus tahu bahwa untuk membuat suatu rumah, analogi rumah, itu yang paling penting adalah pondasi terlebih dahulu. Kita harus menyelesaikan pondasinya terlebih dahulu. Setelah pondasi baru kita bergerak ke step kedua, step ketiga, step keempat. Jadi kalau memilih suatu visi kepala daerah, visi dan misinya adalah yang paling simple, paling dasar terlebih dahulu, ya. Nggak usah mikir-mikir yang terlalu muluk-muluk. Dan yang ketiga, mempunyai hubungan dengan pemerintah yang paling baik, yang didukung oleh pemerintah. Aku rasa, karena apa? Karena ya supaya dipercepat, supaya anggarannya cepat turun dan tidak ada konflik kepentingan. Itu sih kalau menurut saya. Semoga video saya ini berguna bagi teman-teman generasi kita umur 20 sampai umur 30-an. Ya, yuk
sebarkan video ini. Thank you guys, bye bye.